Di malam hujan deras yang mengguyur Jakarta, Rina berdiri di depan pintu rumah mewah keluarga Andini, tangannya gemetar memegang surat yang baru saja diterimanya. Surat itu dari dokter, menyatakan bahwa ia hamil, tapi bukan dari suaminya yang telah lama meninggalkannya dalam kesunyian rumah tangga yang dingin. Itu dari satu malam penuh gairah dengan Maya, sahabat karibnya sejak kuliah, yang kini menjadi musuh terbesar dalam hidupnya karena rahasia yang mereka bagi. Rina merasa dunia berputar, ingatannya kembali ke 3 bulan lalu ketika semuanya dimulai. Rina adalah seorang guru SMA di kawasan elite Jakarta Selatan, berusia 32 tahun, dengan kehidupan yang tampak sempurna di mata orang lain. Suaminya, Budi, seorang pengusaha sukses, tapi hubungan mereka telah lama retak karena ketidakcocokan yang tak pernah diungkapkan. Maya, 30 tahun, adalah seorang desainer grafis yang bebas dan penuh semangat, tinggal sendirian di apartemen kecil di pusat kota. Mereka bertemu lagi di reuni alumni, dan percakapan ringan berubah menjadi curahan hati yang dalam. Rina merasa terhubung dengan Maya seperti belum pernah dengan siapapun, termasuk suaminya. Maya yang selalu terbuka tentang orientasi seksualnya sebagai lesbian, membuat Rina mempertanyakan segalanya tentang dirinya sendiri. Malam itu, setelah reuni, mereka minum kopi di kai kecil dekat Monas. Hujan mulai turun dan Maya mengajak Rina ke apartemennya untuk berteduh. Di sana, di antara tawa dan cerita masa lalu, sesuatu terjadi. Sentuhan tangan yang tak sengaja, tatapan yang lama, dan akhirnya, ciuman yang meledakkan semua batas. Rina, yang dibesarkan dalam keluarga konservatif Jawa, merasa bersalah tapi juga hidup untuk pertama kalinya. Ini salah, bisik Rina saat mereka berbaring berdampingan, tapi Maya membalas, cinta tidak pernah salah, Rin. Yang salah adalah dunia yang tidak mengerti. Pagi harinya, Rina pulang dengan hati bergejolak, berjanji pada diri sendiri bahwa itu hanya sekali, tapi rahasia itu mulai menggerogoti pikirannya. Hari-hari berikutnya, Rina menghindari Maya, tapi pesan-pesan dari Maya terus datang penuh kerinduan dan pengertian. Aku tahu kamu takut, tapi kita bisa melewati ini bersama, tulis Maya. Rina yang selalu patuh pada norma keluarga, merasa terpecah. Ayahnya, seorang pensiunan pegawai negeri, selalu menekankan pentingnya menjaga nama baik keluarga. Perempuan harus kuat, tapi tetap di jalur yang benar, katanya sering. Ibu Rina, yang bekerja sebagai ibu rumah tangga, bahkan lebih ketat, selalu mengawasi setiap langkah anaknya. Rina ingat bagaimana ibunya bereaksi ketika mendengar berita tentang tetangga yang bercerai karena isu. Itu dosa besar, Rin. Jangan sampai keluarga kita tercemar. Sementara itu, Maya menghadapi tekanan sendiri. Keluarganya di Surabaya, yang berlatar belakang pedagang muslim taat, tidak pernah menerima orientasinya. Adiknya, yang lebih muda, sering menelepon memohon Maya pulang dan berubah. Kamu bisa menikah dengan pria baik, Mai. Jangan buat ayah sakit hati lagi, katanya. Maya pernah mencoba, tapi gagal, dan kini ia hidup sendirian, mencari penghiburan di komunitas kecil teman-teman sesama di Jakarta. Pertemuan dengan Rina memberinya harapan baru, tapi juga ketakutan akan penolakan. Rina akhirnya bertemu Maya lagi di taman kota, di bawah pohon rindang yang basah oleh embun pagi. Aku hamil, Mai, katanya langsung, suaranya bergetar. Maya terkejut, matanya melebar. Bagaimana bisa? Kita. Itu hanya sekali. Rina menangis, ini nyata. Dan Budi tidak tahu. Dia pikir kita masih normal. Maya memeluknya, tapi Rina menolak. Ini salah kita. Aku harus memilih keluarga atau ini. Maya membalas dengan lembut, pilihan itu bukan hitam putih, Rin. Tapi masyarakat kita membuatnya begitu. Konflik mulai memuncak ketika Budi curiga. Ia menemukan pesan di ponsel Rina dan marah besar. Siapa Maya ini? Kenapa kamu sering bertemu dengannya, tanyanya. Rina berbohong, mengatakan Maya hanya teman biasa, tapi Budi tidak percaya.
Ia mulai mengawasi Rina, membuatnya semakin tertekan. Di sisi lain, Maya merasa dikhianati karena Rina tidak mau mengakui perasaan mereka. Kamu memilih aman, Rin. Tapi aman itu berarti bohong seumur hidup, kata Maya dalam pertengkaran mereka yang pertama. Rina pulang ke rumah orang tuanya di Bogor untuk mencari ketenangan. Di sana, ia bertemu adik perempuannya, Sari, yang lebih muda dan lebih progresi. Sari curiga ada yang salah dan mendesak Rina bercerita. Kak, kamu terlihat hancur. Apa yang terjadi? Rina hampir mengaku, tapi ingat kata-kata ayahnya tentang dosa. Ia memilih diam, tapi malam itu, mimpi buruk datang. Ia melihat dirinya ditolak keluarga, hidup sendirian seperti Maya. Hari berganti dan kehamilan Rina mulai terlihat. Ia harus memutuskan, memberitahu Budi atau Maya. Pilihan itu membuatnya insomnia, memikirkan apakah cinta ini benar. Apakah ia egois meninggalkan keluarga demi perasaan pribadi? Masyarakat Indonesia, dengan norma agama dan budaya yang kuat, tidak memberi ruang untuk cerita seperti ini. Rina membaca berita tentang kasus yang ditindas, dan hatinya semakin berat. Maya, di apartemennya, menulis jurnal tentang perasaannya. Aku mencintai Rina, tapi cinta ini seperti racun. Ia merusak segalanya. Ia menelepon teman lamanya, seorang aktis yang menyarankan kamu harus kuat, Mai. Tapi jangan paksa dia. Perubahan datang dari dalam. Maya setuju, tapi hatinya hancur. Rina memutuskan untuk bertemu Budi di restoran Aurit mereka, berusaha menjaga ketenangan. Aku hamil, katanya pelan. Budi tersenyum lebar, memeluknya. Ini berita bagus. Keluarga kita akan lengkap. Tapi Rina merasa seperti penipu. Ia tidak bisa bilang bahwa bayi itu bukan miliknya, bahwa satu malam dengan Maya telah mengubah segalanya. Malam itu Budi merayakannya dengan keluarga besar, tapi Rina merasa semakin terisolasi. Maya yang tidak tahu tentang pertemuan itu menelepon Rina berkali-kali. Akhirnya, Rina angkat. Jangan hubungi aku lagi, Mai. Ini harus berakhir. Maya terdiam lalu marah. Kamu memilih bohong daripada kebenaran. Kamu akan menyesal, Rin. Telepon ditutup dan Maya menangis sendirian merasa dikhianati. Ia ingat masa kecilnya di Surabaya, ketika ayahnya memukulnya karena menemukan majalah tentang wanita. Kamu bukan anakku jika seperti ini, teriak ayahnya. Maya kabur ke Jakarta untuk bebas, tapi sekarang cinta ini membawa luka lama kembali. Rina mencoba fokus pada kehamilan, tapi pikirannya selalu ke Maya. Ia bermimpi tentang Maya setiap malam, tentang sentuhan yang hangat dan kata-kata yang menyentuh. Di sekolah, murid-muridnya bertanya kenapa ia terlihat lelah. Bu, apa ibu sakit? Tanya salah satu siswi. Rina tersenyum palsu, tidak, hanya capek. Tapi dalam hati ia berjuang dengan mutu nitem, apakah ia lesbian? Atau hanya kesalahan sementara? Buku-buku psikologi yang ia baca diam-diam mengatakan bahwa orientasi seksual adalah bawaan, tapi masyarakat Indonesia sering menganggapnya sebagai pilihan salah. Keluarga Rina mulai curiga. Ibu menelepon, kamu jarang pulang, Rin. Apa ada masalah dengan Budi? Rina menyangkal, tapi ibu mendesak. Akhirnya, Rina datang ke Bogor. Di sana, ayahnya berbicara tentang nilai-nilai keluarga. Di Indonesia ini, keluarga adalah segalanya. Jangan biarkan isu modern merusaknya. Rina merasa seperti diadili, tapi ia diam. Adiknya, Sari, menariknya ke samping. Kak, aku tahu ada yang salah. Aku pernah baca tentang orang seperti Maya. Rina terkejut. Bagaimana kamu tahu? Sari tersenyum sedih, aku teman dengan komunitas di kampus. Mereka bilang cinta itu bebas. Rina marah, jangan bilang itu. Ini dosa. Pertengkaran dengan Sari membuat Rina semakin bingung.
Ia pulang ke Jakarta dan bertemu Maya secara kebetulan di mal. Maya terlihat hancur, mata bengkak. "Kenapa kamu hindari aku, Rin?" Rina menjawab, "Karena ini salah. Keluargaku akan hancur." Maya membalas, "Keluarga yang berdasarkan bohong bukan keluarga. Aku rela kehilangan semuanya demi kamu." Mereka bertengkar hebat dan Rina pergi, meninggalkan Maya menangis. Budi yang semakin curiga menyewa detektif swasta. Ia menemukan Otto, Rina dan Maya bersama. Malam itu konfrontasi terjadi. "Kamu selingkuh dengan wanita. Ini gila," teriak Budi. Rina menangis, "Itu kesalahan." Budi marah, "Kamu hancurkan hidup kita." Ia pergi, meninggalkan Rina sendirian. Rina menelepon Maya, "Aku butuh kamu." Maya datang dan mereka berpelukan, tapi Rina masih ragu. Tekanan masyarakat mulai terasa. Berita tentang pasangan yang ditolak keluarga beredar di media sosial, membuat Rina takut. Ia bertemu psikolog diam-diam yang bilang, "Anda harus jujur pada diri sendiri." Tapi Rina takut konsekuensi, kehilangan pekerjaan, keluarga, bahkan bayi. Maya menghadapi keluarganya sendiri. Ayahnya datang ke Jakarta, marah karena rumor. "Kamu bawa malu keluarga." Maya membalas, "Aku mencintai seseorang, ayah." Wanita. Ayahnya memukulnya dan Maya jatuh. Ia bangun di rumah sakit dengan luka fisik dan emosional. Rina datang ke rumah sakit melihat Maya terbaring. "Makan aku, Mai." Maya tersenyum lemah, "Kita harus bertarung bersama." Tapi Rina masih memilih mundur, takut harga yang harus dibayar. Konflik memuncak ketika Budi mengajukan cerai. Di pengadilan ia sebut Rina tidak setia, meski tidak sebut detail untuk hindari skandal. Rina merasa dihukum, tapi diam. Keluarganya datang, ayah marah. "Kamu bawa malu." Rina menangis, "Ayah, aku cinta Maya." Ayah terkejut, "Apa? Itu haram." Ibu pingsan dan keluarga pecah. Maya, pulih dari luka, datang ke rumah Rina. "Kita bisa lari, Rin. Ke Bali atau luar negeri." Tapi Rina tolak, "Aku punya bayi. Ini tanggung jawabku." Maya marah, "Bayi itu milik kita. Kamu pilih masyarakat daripada kita." Mereka bertengkar, dan Maya pergi, merasa dikhianati lagi. Di sekolah, rumor menyebar. Kepala sekolah panggil Rina, "Ada isu tentang orientasi Anda. Ini bisa mempengaruhi murid." Rina dipecat, hancur. Ia merasa masyarakat menolaknya, seperti cerita-cerita di berita tentang diskriminasi di Indonesia. Sari datang membantu. "Kak, aku dukung kamu. Banyak orang seperti kamu." Mereka bicara panjang dan Rina mulai terbuka. Tapi ayah menelepon, "Jangan pulang jika kamu tetap seperti itu." Rina memilih tinggal dengan Sari di apartemen kecil. Maya sendirian bergabung komunitas LB. Di sana ia cerita tentang Rina, dan teman bilang cinta butuh pengorbanan. Maya putuskan kembali, tapi temukan Rina dengan Budi yang coba rujuk. Maya marah, "Kamu khianati aku." Rina jelas, "Aku takut, Mai." Pertengkaran besar terjadi dengan Budi ikut campur. "Pergi dari hidup kami," teriak Budi. Maya balas, "Dia milikku." Rina di tengah, memilih Maya, tapi Budi ancam ambil bayi. Tekanan membuat Rina depresi. Ia pikir bunuh diri, tapi ingat bayi. Maya datang lagi, "Kita lawan bersama." Mereka rencana kabur, tapi keluarga Maya datang, ayahnya marah. "Kamu hancurkan hidupmu." Caotro datang ketika ayah Rina datang ke apartemen, marah besar. "Kamu pilih wanita ini daripada keluarga." Rina balas, "Aku cinta dia, ayah." Ayah tolak, "Ini penyakit." Pertengkaran hebat dan ayah pergi, memutus hubungan. Maya dihadapkan adiknya yang dukung tapi takut. "Kak, masyarakat Indonesia sulit terima." Maya bilang, "Kita ubah itu." Budi marah, "Laporkan ke polisi tentang penyimpangan moral."
Polisi datang, interogasi Rina dan Maya. Mereka takut, tapi aktis bantu bilang tidak ada hukum larang. Rina melahirkan prematur karena stres. Di rumah sakit, Maya di samping, tapi keluarga Rina datang, tolak Maya. Pergi, teriak ibu. Maya pergi hancur. Bayi lahir sehat, tapi Rina depresi postpartum. Ia pertanyakan pilihan, apakah benar meninggalkan segalanya demi cinta. Maya sendirian temukan surat dari Rina, "Ma, aku pilih bayi dan keluarga." Maya hancur, rasakan pengkhianatan terbesar. Tapi Rina bohong. Ia kabur dengan bayi ke Maya. "Aku pilih kamu," katanya. Mereka peluk, tapi tahu harga, kehilangan keluarga, pekerjaan, teman. Di desa kecil dekat Yogyakarta, Rina dan Maya hidup sederhana, membesarkan bayi yang mereka namai Lila. Maya bekerja sebagai desainer relance, Rina mengajar priat. Mereka bahagia, tapi luka lama tetap. Keluarga Rina cari mereka, ayah sakit karena penyesalan. Sari datang, ayah minta maaf. Rina kembali, tapi ayah bilang, "Aku salah," tapi masyarakat belum siap. Mereka rujuk, tapi rapuh. Maya hadapi keluarganya, "Ayah minta maaf, aku takut kehilanganmu." Mereka mulai terima lambat. Tapi masyarakat tetap tekan. Tetangga gosip, anak Lila diejek di sekolah. Rina dan Maya bertarung, tapi kuat bersama.